Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Semoga saja Anda masih terus setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik, seperti kisah nyata misteri berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Ular Siluman Raksasa di Gunung Tilu. Senja itu acara peresmian perkebunan pendidikan di Perkebunan Gambung Ciwidey, Kabupaten Bandung, baru saja usai. Dan hari sudah mulai senja, padahal acara itu sudah dimulai sejak pagi. Namun karena acaranya banyak dan panjang, setelah dipotong makan siang, dilanjutkan dengan bincang-bincang di antara para ahli dan dengan para pejabat Kementerian Pertanian. Aku dan teman berpikir, bila langsung ditinggalkan bukan tidak mungkin, ada materi-materi yang bisa dikembangkan. Dan pada akhirnya, penungguan itu berakhir juga. Menteri Pertanian dan para pejabat setelah bersalaman pergi meninggalkan tempat upacara. Sebelum pulang kami dan teman-teman berembuk, apakah mau langsung pulang lewat Ciwidey atau mau ke Pangalengan dahulu untuk membeli oleh-oleh permen susu. Semua sepakat akan ke tempat pembuatan permen susu itu menuju kota Pangalengan yang jaraknya cukup jauh. Tapi kami semua yakin bisa ditempuh dalam beberapa jam, sama dengan menempuh dari Gambung ke Bandung. Saya yang lebih tahu tentang situasi menjadi petunjuk jalan, dan sebenarnya dalam hati bertanya-tanya, apa benar jalan pintas yang kami tempuh itu benar atau tidak? Karena saya belum sempat menggunakan jalan itu, terkecuali hanya menggunakan setengah jalan ketika berburu burung. Perjalanan dimulai, matahari senja menyorot kendaraan yang kami tumpangi. Kemudian tidak terasa mobil sudah mulai menembus kerimbunan hutan. Disambut oleh suara serangga tongeret yang memekakkan telinga. Begitu pula suara burung sangat riuh pulang ke sarangnya masing-masing. Sementara kalong-kalong melayang-layang di angkasa sambil berciutan. Di dalam keadaan minibus, kami semua diam menikmati pemandangan pinggir hutan. Tidak terasa hari mulai gelap. Selain gelap oleh kerimbunan hutan, juga gelap karena memang alam sudah mulai gelap dan lampu mobil akhirnya harus dinyalakan. Untuk memandu jalan yang semakin masuk hutan terasa semakin sempit. Dan kemudian tidak terasa perjalanan sudah berlangsung selama 3 jam. Rasanya baru saja kami meninggalkan Perkebunan Gambung. Setelah beberapa lama kami menempuh perjalanan dalam hutan, kami mulai merasakan ketidakberesan pada kendaraan. Selalu berputar-putar ke arah jalan yang sama. Padahal di depan kami tidak pernah ada belokan. Kami semua panik dan mulai ribut dalam kendaraan menuding supir salah mengambil jalan. Bila melihat patok jalan hutan, kami disasarkan hingga 4 kali putaran. Dan hal ini terbukti dengan mengamati patok hutan yang kami lalui itu juga. Semua penumpang mulai berdoa, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dan diberi jalan keluar dari tengah hutan belantara Gunung Tilu. Di dalam mobil hanya terdengar suara doa-doa yang memohon kepada Allah, sehingga suara itu bergema keluar. Setelah beberapa lama kami berdoa, tiba-tiba tersorot oleh lampu mobil. Ada seorang kakek sedang jalan di pinggir jalan yang kami lalui. Dengan memberanikan diri saya pun turun untuk menanyakan jalan kepada kakek tersebut. Tapi hati berdebar keras. Saya tanyakan jalan yang menuju ke desa Warnasari karena kami kesasar berkeliling di tengah hutan ini. Si kakek yang wajahnya tidak begitu jelas menjawab pertanyaan saya. Nanti di depan ada belokan ke kiri, kamu ikuti saja jalan itu, kata kakek tersebut. Kalau diperhatikan, suara yang dikeluarkan dari pembicaraan itu seperti sengau. Tapi karena kami semua panik, keganjilan itu tidak terperhatikan. Namun kami semua dikejutkan oleh suara auman harimau. Ketika beberapa meter kami meninggalkan kakek itu. Tentu saja yang paling kaget adalah saya. Kalau yang bicara saat itu menjelma jadi harimau jadi-jadian, tentu saya yang paling pertama diterkam. Kemudian setelah agak ribut sebentar,
terdengar sayup-sayup suara orang yang tengah mengaji. Suara itu begitu jelas ke telinga kami. Dan lepas dari suara itu, memang kami menemukan belokan dengan jalan yang agak mulus. Ketika kami tengah asik menyusuri jalan mobil itu, kami dikejutkan dengan halangan sebuah pokok pohon yang berwarna kehitam-hitaman. Semua penumpang terhenyak. Bagaimana membebaskan jalan itu dari batang kayu yang melintang di tengah jalan? Lampu mobil masih tetap menyorot, namun ketika kami perhatikan, batang pohon itu sepertinya bukan pokok batang kayu, namun ular hitam yang besarnya sebesar batang pohon kelapa. Melihat kenyataan ini, tentu saja kami semua jadi panik, karena baru pertama kali melihat ular sebesar batang pohon kelapa. Sayup-sayup secara jelas kami mendengarkan suara desis ular yang memang dengan sengaja mencegat kami. Ular itu persis berada di muka jembatan kayu dan sebuah sungai bernama Ciseke. Diperhitungkan dari batas Ciseke ke tempat afdeling PTPN 8 Jabar ini sekitar 10 km lagi. Kepanikan semakin meningkat. Bagaimana mengusir ular sebesar kelapa ini dari hadapan kami? Selintas terbersit dalam pikiran saya obrolan paman saya di daerah Cawitali, Pangalengan yang menceritakan bahwa dahulu kala di daerah Sungai Ciseke ini ada kisah entah benar atau tidak tentang perseteruan antara seorang anak penyabit rumput dengan ular yang menghuni sungai itu. Nama penyabit rumput itu adalah Agus. Ia menemukan ular tengah melintas di hadapannya tatkala menyabit rumput untuk sapinya. Konon ular itu sangat kecil, berhasil ditangkap dan dipotong tubuhnya jadi 2. Lalu potongan ular itu kemudian dibuang ke sungai sambil berkata, "Nanti kalau sudah besar, tunggui saya di sini, kita berkelahi." Entah berapa tahun setelah kejadian itu, banyak diceritakan oleh para petani sayur, bila lewat di daerah Sungai Ciseke selalu dicegat oleh si bujang, menunggu tantangan Agus. Entah benar atau tidak, tapi yang pasti kami benar-benar dicegat oleh ular sebesar batang kelapa. Mau tidak percaya bagaimana, di depan mata kami melintang ular menghalangi jalan perlintasan kami. Dan kemudian, setelah kepanikan kami mereda, lantas saya menginstruksikan kepada semua teman untuk membacakan sholawat Nabi. Sementara saya menyisipkan kata-kata mohon izin dari si bujang untuk bisa melewat di jalan ini. Karena di mobil kami tidak membawa Agus yang entah di mana dia sekarang. Pandangan mata ini benar-benar nyata. Sementara di mobil kami ada beberapa wartawan harian Jakarta dan Bandung yang menyaksikan peristiwa fenomena alam ini. Beberapa menit setelah kami membaca sholawat Nabi, perlahan-lahan tapi pasti, ular besar itu menggelosor ke Sungai Ciseke yang tidak begitu besar. Kami semua menyaksikan keanehan yang mungkin tidak akan pernah menemukannya kembali. Memang ular yang tidak tampak kepalanya itu, bagian ekornya buntung. Entah siapa yang pertama kali menamakan ular itu si bujang. Namun hingga saat ini, kami tidak pernah mendengar kembali ular si bujang dari Gunung Tilu mengganggu orang. Karena Agus katanya sudah lama meninggal dunia. Karena ia penduduk kampung pulau, menjadi tukang sabit rumput dari beberapa sapi daerah itu. Beberapa menit kemudian, kami menemukan afdeling warna sani. Plong rasanya hati kami sudah terbebas dari petaka yang hampir saja merenggut jiwa kami. Allah masih melindungi kami semua. Bila tanpa perlindungannya, pertama kami mungkin disasarkan ke alam gaib, jadi penghuni negeri halus hutan Gunung Tilu. Dan yang kedua, kami dibinasakan ular siluman si bujang, penunggu Gunung Tilu tersebut. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.